dia diapain, biarin aja. Dia membuat laporan sekarang. Laporan udah buat. Belum. Ini penjajah menggunakan cara lain, yaitu dengan masuk ke Aceh secara licik. Oke Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan melihat tekanan-tekanan apa aja yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Aceh atas kedatangan para pendatang gelap dari Rohingya, dan apa juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil tindakan tegas soal kedatangan pendatang gelap ini. Meskipun dalam bahasa halusnya itu katanya pengungsi, tetapi banyak sekali kejahatan-kejahatan ataupun oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini sehingga banyak imigran gelap. Dan sebenarnya kalau pengungsi dari Rohingya ini belum terverifikasi dan masih bisa dikatakan imigran gelap atau pendatang gelap. Nah, untuk yang pertama di sini juga nih lagi ya, ada pengungsi Rohingya yang masuk NTT lewat perbatasan Indonesia Timur Leste. Ya mungkin mereka tahu ya, sekarang sudah sangat ketat sekali penjagaan dari masyarakat, baik itu yang berada di daratan ataupun patroli laut yang dilakukan oleh nelayan. Nah kabarnya nih setelah viralnya para nelayan ini berpatroli, maka Polairut dan TNI juga akhirnya mereka bersama-sama untuk melakukan patroli. Ya, setelah didahului oleh para nelayan tentunya. Nah, kemudian di sini juga ada anggota dari UNHCR. Jadi banyak sekali ya yang dilakukan tekanan dari masyarakat Aceh ini terhadap anggota UNHCR ataupun juga para pendatang gelap. Kita akan melihat nih ketika salah satu orang yang mengaku anggota UNHCR ini untuk menelpon atasannya. Tugas kita di situ. Satu, kirim laporan. Tok itu, udah. Mau dia dibunuh, mau dia diapain, biarin aja. Dia membuat laporan sekarang. Laporan udah buat. Belum. Tugasnya itu dari tadi ngapain dia di situ? Nggak dianggap hadir. Kirim foto, kirim ke grup laporan. Dah, ini Pak Faisal. Selesai masalah. Nggak pengen kita jadi pahlawan, nggak perlu dipahlawan mati nanti di situ. Siap. Jelas ya? Siap. Nggak usah kayak umat kalau barang mau dibunuh, biarin aja, mau mati nggak ada urusan kita. Siap. Buat laporannya di dalam grup. Jumlahnya berapa? 150. Nggak tahu lah. Dari jam berapa nyampe? Ya, video ini cukup panjang, tetapi itulah ya intinya. Ketika di sini masyarakat Aceh menekankan anggota dari UNHCR ini, dia akan mengaku nih anggota UNHCR untuk menelpon atasannya. Dan seperti itulah jawabannya dari orang yang ditelepon. Mungkin yang ditelepon juga tidak tahu jika videonya ini ataupun hasil teleponnya ini itu direkam ataupun juga di loudspeaker ya, diperdengarkan jelas. Mereka tidak menyadari bahwa di sini didengarkan oleh masyarakat di sana. Jadi gitu guys ya. Di sini ada orang-orang yang disebut di dalam video tersebut, dan ini diketahui oleh sebagian masyarakat. Belum diketahui secara jelas siapa orang yang dimaksud yang disebut di dalam video yang beredar ini teman-teman. Sepertinya ini adalah salah satu orang juga yang bisa dikatakan terlibat dalam masalah ini. Nah ini maksudnya ke pelanggaran apa? Apa kabar saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air? Izin saya ingin menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang mengatakan bahwa apa abang tidak khawatir dituduh sebagai anti kemanusiaan, kemudian dituduh sebagai anti muslim bang? Ya kan abang muslim, abang lantang sekali suaranya menolak keras masuknya pengungsi etnis R ini ke Indonesia. Baik, izin saya menjawabnya. Saya dari awal tegas mengatakan tidak mau lagi tersandra dengan istilah atas dasar kemanusiaan dan seiman. Ya, kenapa? Jumlah pengungsi yang masuk ini sudah luar biasa. Ini sudah menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Saking banyaknya jumlah pengungsi ini, terutama di Aceh. Sampai-sampai ya Badan Internasional yang mengurusi tentang pengungsi ini meminta pulau kepada kita Indonesia untuk menampung pengungsi ini. Kalau sudah begini, saya tidak lagi bicara tentang kemanusiaan mensikapi pengungsi etnis ini, tapi sudah berbicara tentang kedaulatan. Ya, kalau bicara tentang kedaulatan, saya harus tegas, tidak boleh baper. Begitu ya teman-teman ya. Seiring dengan waktu ya, terjawab sudah apa yang saya khawatirkan. Beberapa waktu yang lalu ya, jajaran Polres PD berhasil mengamankan terduga pelaku sindikat perdagangan orang.
ya. Kemudian 8 Desember Presiden Republik Indonesia dengan tegas mengatakan diduga kuat telah terjadi sindikat tindak pidana perdagangan orang. 10 Desember jajaran Polres Belu menurut informasi berhasil mengamankan 8 pengungsi WNA yang diduga menggunakan KTP palsu. Gawat ini kalau sudah memalsukan KTP untuk pengungsi atau WNA. Ini harus diusut. Dari berbagai contoh yang saya ucapkan tadi, masih relevankah kita bicara tentang kemanusiaan dalam mensikapi masuknya pengungsi etnis R ini, saudaraku? Enggak, bos. Ya, ini sudah kedaulatan kalau begini caranya. Makanya saya tegas, nggak boleh baper kalau sudah bicara tentang kedaulatan. Ya, kemudian tentang istilah seiman, saya pun tidak ingin tersandra dengan istilah ini. Ya, kenapa? Siapa yang bisa meyakinkan saya dan kita semua bahwa yang masuk itu seiman dengan kita atau seagama dengan kita, katakanlah Muslim? Ya, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin kalau itu Muslim semua seiman dengan kita. Dan sudahlah, stoplah dengan menggunakan istilah-istilah seperti ini, ya, istilah kemanusiaan, istilah seiman, stop, ya, tidak relevan lagi dalam hal mensikapi pengungsi yang luar biasa banyaknya seperti ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, Republik ini pernah mengalami sejarah yang sangat kelam sekali, ya. Mohon maaf saya mencoba mengupas sejarah tentang Aceh, ya. Mengingat pengungsi ini banyak masuknya di Aceh, ya. Izin bukan bermaksud apa-apa, dan jika salah atau keliru dalam saya mengupas sejarah tentang Aceh, ya, mohon dikoreksi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sepanjang sejarah yang saya pelajari, bangsa Aceh adalah bangsa yang terkuat di Republik ini. Sejarah yang saya pelajari, ya. Kenapa, ya? Persatuan bangsa Aceh ini sangat kuat. Mulai dari para sultan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan rakyat bersatu padu dengan kekuatan yang sangat kuat. Saya katakan, ya, mempertahankan kedaulatan tanah Aceh. Sehingga penjajah sangat sulit untuk menaklukkan Aceh. Ini sejarahnya, ya. Akhirnya penjajah menggunakan cara lain, yaitu dengan masuk ke Aceh secara licik, dengan berbajukan agama, dengan membungkus agama, misi masuk ke Aceh. Ya, inilah tentang sejarah Aceh. Mungkin kalau tidak menggunakan akal licik sampai saat ini Aceh tidak pernah ditaklukkan, mungkin, ya. Namun dengan kelicikan penjajah saat itu disusupkannya lah seseorang yang bernama Christian Snood, ya, masuk ke Aceh. Bahkan agar mudah aksesnya masuk ke Aceh, mengganti namalah Snood ini dengan nama Abdul Ghaffar, ya, nama yang Islami. Setelah masuk ke Aceh, dipelajarinya lah karakteristik tentang Aceh. Mulai dari budaya, tradisi Islam di Aceh dipelajari, ya. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat didatangi, ya. Kemudian para sultan didatangi, kemudian ditawarkannya anak-anak para sultan ini untuk bekerja menjadi pamong saat itu, ya. Selain itu juga, ya, Snood yang sudah mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar ini, ya, piawai sekali dalam berdakwah, membantu mendirikan surau-surau, membantu mendirikan masjid, ya. Siapa yang akan menyangka kalau dia ini niatnya hanya ingin memecah belah bangsa Aceh saja. Mungkin menurut persepsi saya, ya, menurut persepsi saya, bangsa Aceh, rakyat Aceh tidak menduga kalau Snood ini akan jahat kepada bangsa Aceh. Kenapa? Karena tersandra dengan kata seiman tadi. Nggak mungkinlah Snood itu atau Abdul Ghaffar itu akan jahat kepada kita Aceh. Kan seiman dengan kita, katakanlah seperti itu, ya. Akhirnya Aceh dapat ditaklukkan setelah Snood atau Abdul Ghaffar berhasil memecah belah bangsa Aceh. Berdasarkan sejarah inilah kenapa saya tidak mau tersandra dengan istilah kemanusiaan
dan seiman, saudara-saudaraku. Apalagi mensikapi masuknya pengungsi etnis R ini ke Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tolong pikirkan dari sekarang, apa sih yang kita wariskan, ya? Maaf, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak terhadap republik ini? Kalau sudah begini, sementara pejuang-pejuang kemerdekaan terdahulu telah mewariskan kemerdekaan Indonesia Republik ini, ya, Republik Indonesia ini kepada kita saat ini. Tolong pikirkan apa yang kita wariskan kelak kepada anak cucu kita. Ya, itulah yang disampaikan oleh salah satu netizen seniornya yang ternyata tahu sejarah, yang tahu sejarahnya dan begitu detail menjelaskannya. Dan emang banyak sekali masyarakat yang terus-terusan menggembar-gemborkan penolakan kepada para pendatang gelap dari Rohingya. Di sini juga Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pengungsi Rohingya akan dikirim ke negara pemberi suaka. Jadi maksudnya seperti apa? Nah, jadi para pengungsi ini katanya ya, yang diperhalus bahasanya ini pengungsi gitu, padahal pendatang gelap karena belum ada surat-surat yang resmi sebagai pengungsi gitu. Itu akan dikembalikan kepada negara-negara yang meskipun bukan negara asalnya ya, tapi negara-negara yang menandatangani konvensi dengan UNHCR PBB, karena ada beberapa negara yang emang sudah tanda tangan ya untuk menerima para pengungsi gitu guys. Jadi mereka ini akan dikembalikan ke sana. Migran Rohingya warga Aceh Tamiang usir tim UNHCR saat cek lokasi penampungan. Bahkan kemarin ya sangat ketat sekali dari masyarakat Aceh ini, sampai ada yang membawa celurit segala karena kesel ini sama para pendatang gelap ini BAB sembarangan. Kemarin kan beritanya BAB ditambak. Nah, ini bukan, beda lagi ya sebelumnya tuh. Jadi ini mengganggu para wisata di sana. Jadi gitu guys. Nah, kan pas mereka datang ini tentu belum disiapin kayak tempat air ataupun juga toilet umum, itu belum tersedia. Otomatis mereka buang di mana aja. BAB di mana aja. Nah, ini disebut jorok ya. Di sini juga para nelayan ramai-ramai berpatroli ya. Kemudian di sini Polairut juga dan TNI akhirnya berpatroli juga. Jadi bareng-bareng. Ada dari nelayan ya, masyarakat, ada juga dari Polairut, ada juga dari TNI ya. Mungkin malulah dikarenakan kemarin personilnya sepertinya tidak diturunkan begitu banyak ya dari petugas, karena kalau misalnya personilnya banyak tentu dong tidak akan sampai mereka mendamparkan diri di wilayah Indonesia. Kemudian ini ada juga nih sejumlah pemuda di Titibaro, Kecamatan ID Rayek, Kabupaten Aceh Timur datang ke gedung ID Sports Center. Yang mana di sini banyak para pendatang gelap ini masuk ataupun yang berada di pinggir-pinggir lapangan ya, lapang futsal ini. Jadi anak-anak muda di sana mau main futsal keganggu ya karena tidak ada tempat. Katanya sih ini tanggung jawab UNHCR, tapi UNHCR tidak ada di tempat pada waktu itu. Dia tidak menyediakan tempat. Tanggung jawab UNHCR, tapi UNHCR tidak memiliki tempat. Nah, gimana bisa dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak memiliki lahan? Coba. Ini pertanyaannya ya. Ya, tapi meskipun begitu di sini masih dalam koordinasi ya untuk mengambil keputusan bagaimana kelanjutan dari para pengungsi ini. Ya memang kabarnya mau dikembalikan ataupun dilanjutkan ke negara-negara yang menerima suaka ataupun yang sudah memberikan tanda tangan terhadap UNHCR. Udah tahu Indonesia tidak menerima pengungsi, tapi UNHCR adanya di Indonesia. Kenapa? Bukan adanya di negara-negara yang menandatangani konvensi itu. Mungkin itu saja ya yang kita perlihatkan, informasi-informasi mengenai tekanan-tekanan dari netizen, masyarakat ataupun juga pemerintah Indonesia terhadap para pendatang gelap dari Rohingya. Semoga video ini bisa memberikan informasi-informasi terbaru yang mungkin buat teman-teman yang belum mengetahuinya mengenai langkah apa yang diambil pemerintah dan juga tekanan apa yang dilakukan oleh masyarakat ataupun juga netizen, orang-orang yang aktif di internet.